Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang database ya. Sekarang tentang seeder. Jadi kemarin atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang migration, dan di video kali ini kita akan membahas tentang seeding. Jadi apa sih seeding itu? Seeding di Laravel itu adalah fitur ya untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau data testing. Jadi kalau kita melakukan migration, itu kan semua tabel yang kita migrate kosongan. Nah, ini bisa kita isi dulu dengan data-data dari faker atau data testing lah istilahnya. Cara membuat file seeding atau file seeder itu sendiri adalah dengan perintah php artisan make seed ya. Contohnya di sini saya akan make nih untuk melihat suggestionnya ada. Nah, ini make seeder ya, kalau seed membuat seeder ya. Kita masukkan perintahnya php artisan make -2 seeder. Saya akan melakukan seeder untuk tabel user. Jadi saya kasih nama user seeder. Nah, di sini akan saya enter. Dan jika teman-teman ke directory seeder di directory database, maka akan ada file namanya user_seeder.php. Nah, di sini saya akan membuat sebuah record untuk user. Oke, kita lihat dulu di user ada apa aja. Kita masukkan dulu app model user, nama modelnya ya, terus create. Kita lihat lagi apa aja yang dibutuhkan, ada name, email, dan password. Kita masukkan di sini email. Saya akan isi dengan belajar@admin.com. Terserah ya, ini untuk teman-teman. Untuk name-nya saya akan namakan admin, dan untuk password saya juga akan menggunakan admin. Nah, tapi untuk password ini kita akan lakukan hashing dengan cara menggunakan helper bcrypt ya, bcrypt ya, terenkripsi passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk ke file database seeder.php masih di directory seeders. Nah, di sini bisa kita lihat ada codingan yang di komen ya. Baris kode ini sendiri dia memanggil factory, yang nanti juga akan kita pelajari di video ini. Oke, sekarang kita panggil factory kita yang tadi. Kita masukkan dulu namespace-nya, databases, /seeders, nama filenya. Nama filenya tadi adalah user seeder -2 class. Dan di sini kita panggil dulu this function call ya, this call. Nah, baru kita masukkan di dalam call-nya ini array yang berisi nama seeder kita tadi, seperti ini. Dan sekarang kita akan menuju ke terminal kita ya. Jadi ada dua cara untuk memanggil seed atau file seeder. Yang pertama, teman-teman bisa memanggilnya berbarengan dengan waktu melakukan migration. Jadi dengan perintah php artisan migrate min seed seperti ini, dan ada error ya. Oh, ternyata ini harusnya kita tidak menutupnya dengan titik koma ya, tapi dengan koma seperti ini. Dan kita run lagi dan masih ada error. Kita lihat target not found, not exist. Jadi kita lihat lagi codingan kita, database seeder user seeder. Oh, ini nggak pakai S ya, jadi database saja. Kita lihat lagi ke filenya. Nah, ini namespace-nya dia database saja ya, nggak ada databases. Kemudian kita hapus dulu ya, saya lupa ini menghapus, saya hapus dulu biar kelihatan fresh dulu database kita. Baru kita run lagi migration min seed, migrate min seed. Nah, di sini bisa kita lihat dia setelah melakukan migration, nah dia melakukan seeding. Kalau kita ke database kita, bisa kita lihat di tabel user, dia ada data yang tadi kita deklarasikan di file seeder kita. Seperti ini, admin, belajar dengan password yang sudah terenkripsi. Oke, seperti itu cara merunning file seeder bersamaan dengan migrate dengan perintah php artisan migrate min seed. Nah, sekarang bagaimana dia memanggil file seeder sendiri. Jadi kita buat lagi migration untuk tabel author
dengan perintah php artisan make sheet author sheet. Nah, di author sheet kita akan mengisinya dengan data author ya. Kita ke model author dulu. Nah, di sini model author masih kosongan gini ya. Jadi kita harus deklarasikan dulu protected variable kolomnya apa aja. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di ininya ya, dimana di migrationnya apa aja field yang ada di tabel author. Ada name, full name, DOB, dan image. Kita masukkan sini. Oke, kita deklarasikan di sini. Nah, sudah. Baru kita ke author sheet dan kita panggil modelnya add models author .2.2 create. Nah, di sini saya akan memasukkan name, full name, DOP, dan image-nya. Oke, saya masukkan namanya Dikut, full name-nya Dikut Andinata, DOB-nya kita buat tanggal dengan format YMD ya. Terus untuk image-nya saya akan kosongi dulu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk sheet file single file ya. Kita buka di dokumentasinya. Nah, seperti ini perintah make-nya ada di sini. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini dengan perintah php artisan dp.2 sheet min class, nama kelasnya. Oke, baiklah. Ayo kita coba di terminal kita. php artisan db.2 sheet min class, nama kelas dari file seeder kita yaitu author sheet. Kita copy aja biar tidak salah. Oke, dan berhasil melakukan seeding. Dan kita coba lihat di tabel authors. Nah, ini dia sudah tercreate data testing kita untuk tabel author. Dan sampai sini materi kita tentang seed. Jadi kita sudah bisa melakukan seed dengan file seeder ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan seeding menggunakan factory. Jadi apa sih sebenarnya factory di Laravel itu? Oke, model factory di Laravel itu sebenarnya adalah fitur di Laravel yang berfungsi untuk membuat instan dari kelas model Laravel dengan atribut-atribut yang sesuai dengan kolom-kolom tabel yang ada di database kita. Jadi setiap penggunaan model factory akan menghasilkan instance model atau collection ya dari model yang sama seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat model factory di Laravel? Jadi sama ya, kita menggunakan terminal, kita ketik php artisan make, coba kita enter untuk tahu sugestinya. Nah, di sini ada make factory, jadi kita masukkan aja, kita tulis php artisan make factory, kemudian nama factory-nya, contohnya author factory karena kita mau buat factory author ya. Terus kita kasih nama dari model kita, min model. Dari model mana? Dari model factory, model author. Kita enter. Oke, factory created successfully. Kita coba buka di directory factories tercreate ya. Jadi untuk di folder factories juga ada, kita udah disediakan user factory ya untuk defaultnya ya. Kita lihat di author factory dulu. Nah, di sini ada parameter protected $model sama dengan author class, yang mana dia dari modelnya kita. Seperti halnya di user factory, dia juga memanggil model user. Nah, di sini, di definisinya ini dia memanggil kolom-kolom atau field-field yang ada di tabel user. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, dia memanggil faker ya. Jadi ini adalah data fake gitu. Dia menggenerasi atau menggenerate faker dari database faker. Nah, kita buat sekarang di factory authornya. Kita buka author sheet kita copy aja ya ini isinya. Nah, kita paste di sini.
Untuk name saya akan melakukan generasi menggunakan faker, this faker name seperti ini. Jadi dia akan membuat nama yang random ya. Untuk faker sendiri dokumentasinya bisa teman-teman cari di GitHub ya. Faker Laravel gitu aja diketik di Google. Nah, ini dia. Oke. Kita cari umpamanya name. Nah, seperti ini. Jadi tersedia ya. Bisa untuk parameternya bisa pakai gender male atau female. Jadi dia akan menggenerasi nama cowok atau cewek. Ini banyak di sini bisa teman-teman explore sendiri ya. Ada username, ada apa seperti itu. Oke, saya akan menggunakan username ya daripada name. Jadi kalau username itu sendiri biasanya tanpa spasi ya kalau di sini. Saya akan ketik di sini username seperti ini. Nah, untuk full name-nya baru saya akan menggunakan this faker name. Nah, seperti ini. Untuk di hobi saya akan cari di sini bagaimana sih cara menggunakan date. Oke, kita klik ini date ya. Nah, gimana caranya date? Oke, di sini ada date banyak sekali, ada date time between. Saya akan menggunakan date aja ini karena format kita cuma YMD doang ya. Untuk maksimalnya now. Di sini contohnya now ya. Jadi kita coba di sini this faker date. Saya kasih formatnya YMD, nah maxnya ini kan kalau dia now ya, saya akan buat maksimalnya min 20 years. Jadi tanggal maksimal yang akan digenerate adalah 20 tahun dari sekarang. Jadi dengan ini berarti data kita umur minimalnya adalah 20 tahun ya. Oke, setelah itu saya akan membuat faker untuk image. Nah, di sini saya akan mencari image URL. Nah, di image URL ini ada parameter width dan height ya. Untuk hasil generatannya sendiri adalah URL lorem pixel ya. Seperti ini gambarnya dari lorem pixel. Saya akan buat di sini this faker image URL. Saya akan buat width dan height-nya adalah 400 kali 600. Jadi nanti fotonya adalah portrait, image-nya adalah portrait. Nah, setelah selesai melakukan definisi di faker, kita masuk ke database header. Nah, ini fungsi yang tadi di komen tadi, ini adalah fungsi memanggil fakernya ya. Kita copy aja, kita paste di sini. Oke, kita paste dulu author header tadi yang kita sudah buat tadi ya sebelum mempaste yang model factory tadi. Setelah itu baru kita masukkan yang factory di bawah sini aja. Jadi kalau factory kita manggilnya nggak yang di discall ya. Kalau yang di discall ini adalah untuk memanggil file header. Kita panggil author, model author, factory. Kita buat 10, tetap 10 dan create. Jadi bisa teman-teman lihat di model author dia sudah menggunakan use has factory ya. Jadi dia bisa manggil factory gitu istilahnya. Oke, kita kembali ke database header. Saya akan membuat 10 data. Nah, sekarang kita coba PHP artisan. Kita refresh dulu ya sama database kita ya dengan perintah PHP artisan migrate rollback, atau kita coba perintah lain yaitu reset. Jadi kalau bedanya dengan rollback, kalau reset ini ya kita reset database kita seperti ke awal banget. Kita lihat ini nggak ada ya karena udah kita reset. Coba kita lihat, nah ini kosongan ya. Jadi bedanya migrate rollback dengan migrate reset adalah kalau rollback dia akan merollback migration terakhir kita, sedangkan kalau reset dia akan merollback semua migration yang telah kita lakukan. Jadi berhubung kita baru melakukan migration sekali ya,
Jadi ya sama aja dengan rollback sebenarnya. Tapi kalau kita udah melakukan banyak migration, kita pakai reset, maka dia akan mereset sampai ke yang paling awal. Seperti itu. Oke, sekarang baru kita akan melakukan migrate min seed. Kita lihat, oh masih ada error, author seeder does not exist. Oke, berarti kita harus perbaiki dulu. Oh ini nggak author seeder ya, karena nama filenya adalah author seed doang. Jadi kita rubah dulu author seed. Kita copy aja deh biar nggak salah lagi ya. Nama filenya author seed. Oke, terus kita reset lagi. Nah, baru kita migrate dan seed lagi ya. Oke, min seed. Dan berhasil. Kita lihat bagaimana hasilnya di database kita. Kita lihat sekarang user seperti tadi udah ada admin. Kemudian lihat di author. Nah, kita berhasil membuat record dengan nama author Dikut dan 11 data lainnya. Jadi untuk Dikut sendiri dia tergenerate dari file seed kita yaitu author seed. Sedangkan setelah kita memanggil seeder kita yaitu author seed.class, kita melakukan lagi factory 10 factory dan tercreate 10 data author atau record author dengan usia minimal 20 tahun dari sekarang. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita tentang seeder dan factory. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.